Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu sistem cek ketersediaan parkir. Sebelumnya, perkenalkan, saya Bayu Aprilio Gonzana, NIM 054. Dan saya Farad Alhad dengan NIM 071. Dan saya Rengga Putra Christian dengan NIM 059. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh. Bab pertama yaitu pendahuluan. Poin 1 latar belakang. Perkembangan teknologi informasi mendorong berbagai sektor untuk memanfaatkan sistem berbasis komputer guna meningkatkan efisiensi pengelolaan data, termasuk dalam bidang manajemen fasilitas parkir. Sistem parkir konvensional yang masih mengandalkan pencatatan manual sering menimbulkan masalah seperti antrian panjang, ketidakakuratan data ketersediaan slot, serta kesulitan mendeteksi blok parkir khususnya seperti blok disabilitas dan blok tamu. Berdasarkan permasalahan tersebut, dibuat program sederhana berbasis Python bernama Sistem Cek Ketersediaan Parkir. Program ini dirancang untuk memantau ketersediaan blok parkir pada dua lantai, masing-masing terdiri dari 5 blok dengan memanfaatkan konsep dasar pemrograman seperti tipe data perulangan, percabangan, dan list. Program ini sekaligus menjadi media pembelajaran yang relevan dalam mata kuliah dasar komputer dan pemrograman. Subpoin 2, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah dalam pembuatan program ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana merancang program yang dapat menerima dan menyimpan input status parkir seperti blok pada dua lantai secara terstruktur. Dua, bagaimana menampilkan hasil pengecekan status parkir secara informatif dan mudah dibaca pengguna. Tiga, bagaimana mengimplementasikan konsep nested loop, percabangan, dan list dalam Python untuk membangun sistem cek ketersediaan parkir yang fungsional. Subpoin 3, tujuan. Tujuan dari pembuatan program sistem cek ketersediaan parkir ini adalah satu, merancang program berbasis Python yang mampu mencatat dan menampilkan status ketersediaan blok parkir pada dua lantai. Dua, menerapkan konsep dasar Python meliputi tipe data, input atau output, nested loop, if, elif, else, dan variabel counter secara terpadu. Tiga, menghasilkan output informatif berupa tampilan status setiap blok parkir per lantai beserta rekap keseluruhan. Empat, memperdalam pemahaman logika pemrograman melalui studi kasus yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Subpoin 4, manfaat. Manfaat dari pembuatan program ini terbagi menjadi dua aspek. Yang pertama, manfaat teoritis. Program ini memberikan pemanfaat lebih mendalam mengenai penerapan konsep dasar Python secara integrasi, khususnya bagaimana tipe data, struktur kontrol, dan struktur data bekerja bersama menghasilkan solusi yang fungsional. Manfaat yang kedua yaitu manfaat praktis. Program ini dapat menjadi prototipe awal sistem manajemen parkir berbasis komputer yang lebih kompleks, membuktikan bahwa pengelolaan informasi parkir dapat dilakukan secara digital dengan logika pemrograman sederhana dan berpotensi dikembangkan lebih lanjut untuk diimplementasikan secara nyata. Subpoin 5, batasan masalah. Batasan masalah dalam program ini adalah sebagai berikut. A. Program mencakup dua lantai parkir, masing-masing terdiri dari 5 blok, blok A hingga blok E. B. Status parkir terbatas pada 4 pilihan. Yang pertama, tersedia, yang dua penuh, yang ketiga disabilitas, yang empat tamu. C. Program dibuat menggunakan Python dan dijalankan melalui antarmuka berbasis teks atau CLI. D. Data tidak disimpan secara permanen. Semua data hanya tersimpan sementara selama program berjalan. E. Program tidak dilengkapi validasi input, diasumsikan pengguna memasukkan kode status yang sesuai dari angka 1 sampai 4. Bab 2, dasar teori. Bab 2, subpoin 1, bahasa pemrograman Python. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang berfungsi interpreted
dinamis dan mudah dibaca. Sintaksnya menyerupai bahasa manusia menjadikannya populer di dunia pendidikan maupun di industri. Python dipilih dalam program ini karena kemudahannya dalam menangani input atau output, pengolahan data berbasis list, serta penulisan logika, percabangan, dan pengulangan secara ringkas. Subpoin kedua yaitu tipe data dalam Python. Tipe data menentukan jenis nilai yang dapat disimpan dalam sebuah variabel. Program ini menggunakan tipe-tipe dasar yang pertama string, yaitu menyimpan teks seperti nama lantai, nama blok, dan keterangan status parkir. Yang kedua, integer, yaitu menyimpan dan menghitung nilai numerik pada variabel counter seperti total tersedia, total penuh, total disabilitas, dan total tamu. Nah, yang poin ketiga, list menyimpan kumpulan data dalam satu variabel yaitu lantai, list, block list, dan status parkir. Subpoin ketiga yaitu fungsi input dan output. Fungsi input yaitu digunakan untuk menerima data dari pengguna saat program berjalan, yaitu kode status setiap blok parkir 1-4. Hasil input selalu berupa string, sehingga perlu diperhatikan saat dibandingkan dengan nilai tertentu. Fungsi print digunakan untuk menampilkan teks dan hasil pengolahan ke layar, mulai dari header, garis pembatas, status tiap blok, hingga rekap akhir. Pengguna f-string memungkinkan nilai variabel disisipkan langsung ke dalam teks. Yang subpoin keempat yaitu perulangan atau looping. Perulangan memungkinkan sekelompok instruksi dijalankan secara berulang. Program ini menggunakan perulangan for secara eksklusif, yaitu yang pertama perulangan for dan fungsi range. Perulangan for mengiterasi urutan dengan jumlah pengulangan yang sudah diketahui. Fungsi range yang kedua digunakan untuk 2 lantai dan rank 5 untuk blok parkir blok A hingga E. Terus poin 2 perulangan bersarang net slope. Net slope menempatkan satu perulangan di dalam perulangan lain. Program ini menerapkan 2 pasang net slope. Pasangan pertama looping 1 dan 2 untuk input data dengan total 2 kali 5 sama dengan 10 iterasi. Dan pasangan kedua looping 3 dan 4 untuk menampilkan hasil secara terorganisir berdasarkan lantai dan blok. Nah, poin kedua, percabangan selection atau kondisional. Percabangan memungkinkan program memilih jalur eksekusi berbeda berdasarkan kondisi tertentu menggunakan kata kunci if, elif, dan else. Dalam program ini, percabangan digunakan untuk menentukan label status dan keterangan sesuai kode pilihan pengguna, seperti 1-4. Nah, sekaligus memperbarui variabel counter yang sesuai. Ya, pada poin 2.6, list dan pengaksesan indeks. List menyimpan banyak nilai dalam satu variabel. Nah, list menyimpan banyak nilai dalam satu variabel dengan akses menggunakan indeks yang dimulai dari 0. Dalam program ini, list status parkir menyimpan seluruh input pengguna. Mengaksesan data pada tahap penampilan menggunakan rumus indeks sama dengan I kali 5 plus J, di mana I adalah nomor lantai dan C adalah nomor blok. Sehingga seluruh data dari 10 blok tersimpan dalam satu list tunggal dan dapat diakses kembali secara tepat. Pada poin 2.7, variabel counter. Variabel counter adalah variabel integer yang diinisialisasi dengan nilai 0 dan bertambah 1 setiap kali kondisi tertentu terpenuhi. Program ini menggunakan 4 counter yaitu total tersedia, total penuh, total disabilitas, dan total tamu yang ditampilkan sebagai rekap keseluruhan di akhir program. Baik, selanjutnya adalah flowchart, yaitu yang pertama start, tampilkan judul, inisialisasi, program dimulai menampilkan judul, lalu menyiapkan list kosong, dan semua counter sama dengan 0. 2. Masuk lebih, lantai cek kondisi lebih besar dari 2. Ya, cetak nama lantai, lalu masuk loop J, tidak, loncat ke rekap akhir, panah ke kanan.
3. Masuk loop J, blok. Di dalam loop I, cek kondisi J lebih dari 5. Ya, minta input status blok proses, tampilkan hasil. Tidak, I sama dengan I tambah 1. Lalu panah ke atas, kembali naik ke cek I lebih besar 2 lagi. 4 proses per blok. 4 cabang setelah input masuk program percabangan. 4 sesuai pilihan. Pilihan status 1, 0, EO. Tersedia 2X, penuh 3D, disabilitas 4T tamu. Keempat cabang menyatu kembali ke bawah, cetak output J sama dengan J tambah 1, panah kembali naik ke cek J lebih besar 5 lagi. 5. Urutan perulangan lengkapnya, I sama dengan 0, lantai 1, J sama dengan blok A, input cetak. J1, blok B, input cetak. J2, blok C, input cetak. J3, blok D, input cetak. J sama dengan 4, blok E, input cetak. J sama dengan 5, tidak. I sama dengan I tambah 1. I sama dengan 1, lantai 2. J sama dengan 0, dikali 4, sama seperti di atas. J sama dengan 5, tidak sama dengan I sama dengan I tambah 1. I2, tidak, keluar loop, rekap. 6. Rekap. Terima kasih. N setelah semua lantai dan blok selesai, tampilkan rekap total. Cetak pesan penutup, program selesai. Nah, ini untuk programnya. Kemudian X blok A penuh, slot penuh tidak tersedia. X blok B penuh, slot penuh tidak tersedia. 0. O blok C tersedia, slot kosong bisa digunakan. D blok D disabilitas, khusus disabilitas, jauh dari lift. T blok E tamu, khusus tamu, akses mudah, lantai 1. Lantai 2. T blok A tamu, khusus tamu, akses lantai 2. D blok B disabilitas, khusus disabilitas, dekat lift. X blok C penuh, slot penuh tidak tersedia. D blok D disabilitas, khusus disabilitas, jauh dari lift. O blok E tersedia, slot kosong bisa digunakan. Rekap keseluruhan. O total tersedia sama dengan 2 blok. X total penuh sama dengan 3 blok. D total disabilitas sama dengan 3 blok. T total tamu sama dengan 2 blok. Total blok sama dengan 10 blok. Kemudian bab keempat yaitu penutup. Nah, analisis pada poin A, analisis. Jadi program sistem cek ketersediaan parkir dibuat menggunakan Python dan berhasil berjalan sesuai yang diharapkan. Program ini mampu menerima input dari pengguna untuk mengolah data lalu menampilkan hasil secara rapi dan mudah dibaca. Program menggunakan 2 pasang netscope. Pasangan pertama digunakan untuk meminta input status dari pengguna. Program akan bertanya satu persatu untuk setiap blok di setiap lantai, sehingga total ada 10 kali input 2 lantai kali 5 blok. Pasangan kedua digunakan untuk menampilkan hasil dari data yang sudah dimasukkan tadi. Kemudian ditampilkan per lantai dan per blok secara berurutan. Next if digunakan untuk memberikan keterangan yang lebih detail pada status disabilitas. Program mengecek posisi bloknya yang mana blok A dan B dianggap dekat lift, sedangkan blok lainnya jauh dari lift. Pada status tamu, program mengecek lantainya dengan lantai 1 dianggap lebih mudah diakses dibanding lantai 2. Dengan next if ini, informasi yang ditampilkan menjadi lebih lengkap dan berguna bagi pengguna. Di akhir program, 4 variabel berhasil merekap total blok untuk setiap kategori status, sehingga pengguna dapat langsung mengetahui kondisi keseluruhan area parkir tanpa harus menghitung sendiri. B.
Poin B, yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil pembuatan dan pengujian program, dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, program sistem cek ketersediaan parkir berhasil dibuat menggunakan Python dengan menerapkan nested loop dan nested if sesuai ketentuan tugas UTS. 2. Program dapat menerima 10 input status parkir dari pengguna 2 lantai kali 5 blok, menyimpannya, lalu menampilkan hasil secara lengkap dan terstruktur. 3. Nested if berhasil memberikan keterangan tambahan yang lebih detail, seperti informasi posisi blok untuk pengguna disabilitas dan informasi lantai untuk blok tamu. 4. Variabel counter berhasil merekap total tiap kategori status parkir secara otomatis di akhir program. 5. Program ini membuktikan bahwa materi yang diajarkan dalam mata kuliah dasar komputer dan pemrograman dapat diterapkan untuk membuat program sederhana yang nyata dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari penjabaran materi kita. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.